Selamat sore, saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan. Saya mengajak sejenak meluangkan waktu mendengarkan ringkasan pembahasan sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Kain dan Warisannya. Dan subjudul hari ini, hari Kamis, tanggal 14 April, berjudul Kejahatan Manusia. Saya bertanya-tanya, apakah Kain itu seorang yang kaya raya sehingga diambil judul Kain dan Warisannya? Mari kita tunduk kepala sejenak, datang kepada Tuhan, memohon tuntunan Roh Kudus-Nya. Allah Maha Besar yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan, atas kasih dan rahmat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berterima kasih boleh mendengarkan secara singkat firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menolong hati pikiran kami, menuntun kami, sehingga firman ini boleh menjadi pengetahuan, bahkan kekuatan dalam iman pertumbuhan kami Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan, mohon ampun dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran kita selama sebulan masih tentang buku Kejadian. Kalau kata Kain, kita ingat itu adalah anak daripada Adam dan Hawa. Mereka mempunyai 2 orang putra, Kain nomor 1 dan adiknya Habil. Kain pekerjaannya sebagai petani, kalau Habil seorang gembala kambing domba. Suatu waktu mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kain mempersembahkan hasil pertaniannya, sedang Habil mempersembahkan kambing domba yang tidak bercacat, yang sesuai dengan ajaran orang tuanya, yaitu memohon pengampunan dosa dengan pengorbanan hewan ataupun mencurahkan darah sebagai pengganti daripada kematian. Jadi Habil mempraktekkan apa yang diajarkan oleh orang tuanya, yaitu keselamatan hanya melalui juru selamat. Nah, persembahan Habil diterima oleh Tuhan, sedang persembahan Kain ditolak. Meskipun hasil pertanian yang dia persembahkan, hasil yang paling bagus, yang berkualitas nomor 1, tetapi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akibatnya, Kain merasa diperlakukan tidak adil oleh Allah dan timbul cemburu di dalam hatinya, iri kepada adiknya. Kain merasa diperlakukan tidak adil. Kata merasa ini adalah menurut pemikirannya sendiri, bukan menurut firman Tuhan, atau mengabaikan firman Tuhan. Lalu Allah menegur kepada Kain. Kita buka Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu.
ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atas dosa. Perasaan diperlakukan tidak adil dan cemburu ini membuat Kain panas hati, mukanya muram. Di situ iblis sudah mengintip, siap menerkam. Kalau Kain bisa mengatasi, tidak akan terjadi. Tetapi Kain menuruti perasaannya. Lalu Kain menuruti suara iblis dan kita tahu Kain membunuh Habil, adiknya. Satu tragedi yang luar biasa, yang sangat menyedihkan. Kita bisa bayangkan satu keluarga dengan dua anak yang mereka kasih. Ternyata dia meninggal salah satu dan meninggalnya dibunuh oleh saudaranya. Kita bisa merasakan betapa sedih, susah, frustrasi Adam dan Hawa melihat ini. Padahal kepada Adam Hawa Allah sudah berjanji, keturunanmu akan meremukkan kepalamu. Keturunan daripada Hawa ini akan mengalahkan ular si iblis itu. Dan mereka merasa bahwa Kainlah yang akan mengalahkan iblis. Kainlah keturunan yang dijanjikan Allah. Tetapi ternyata bukan. Bahkan Kain membunuh saudaranya. Nah, lalu kalau kita membaca ayat berikutnya, pasal 4 ini, kita melihat keturunan daripada Kain. Yang kenyataannya mereka keturunan Kain memiliki warisan daripada Kain. Apa itu warisannya? Bukan kekayaannya, bukan hartanya, tetapi pengaruh kejahatannya itulah yang diwarisi oleh keturunan Kain. Nah, kita bisa baca kepada cicitnya Kain yang bernama Lameh. Dia mulai mengadakan poligami, mempunyai 2 istri, dan dia juga berbuat membunuh. Kita bisa baca di dalam Kejadian 4 ayat 23. Terhadap kejadian pembunuhan ini, Lameh malah berkata kepada istri-istrinya dengan sebuah lagu. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sangat bengkak. Lameh bangga dengan dia bisa membalas kepada laki-laki dan orang muda itu. Inilah bibitnya, akarnya balas dendam. Itulah warisan daripada Kain, kejahatan manusia. Dan Lameh tahu apa yang diperbuatnya ini salah. Dia berkata begini, ayat 24, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Lameh tahu akibat Kain membunuh saudaranya, dikutuk, dihukum 7 kali lipat. Tapi dia yang sudah bisa belajar dari pengalaman kakek buyutnya,
dia tetap melakukan itu dan sadar hukumannya lebih berat. Saudaraku, warisan Kain adalah kejahatan manusia. Dan itu kita warisi sampai sekarang ini. Kejahatan manusia di dunia ini sudah luar biasa. Pada zaman Nuh, Allah sudah menyesal melihat kejahatan manusia dimusnahkan dengan air bah. Dan sampai sekarang kejahatan itu masuk. Dunia ini gelap dan suram. Tetapi Allah tidak membiarkan. Allah memberikan pengharapan melalui keluarga Adam dan Hawa. Setelah kehilangan Habil, mereka mendapat keturunan yang bernama Set. Set lahir, dan dari keturunan Set inilah lahir Mesias yang dijanjikan Allah kepada manusia. Lahirlah Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa, menanggung segala hukuman manusia demi keselamatan kita. Harapan kita adalah memiliki warisan juru selamat. Pertobatan dan pengampunan melalui Yesus akan membuat keselamatan bagi manusia. Marilah kita selalu yang hidup di dalam dunia zaman akhir ini untuk datang dekat dengan Tuhan, menuruti firman Tuhan, minta kekuatan Roh Kudus-Nya agar segala perbuatan kita tidak bertentangan dengan kehendak-Nya, dan kita pun dapat menguasai godaan-godaan iblis, dan selalu minta pengampunan daripada Tuhan. Itulah yang menjadi harapan kita. Sekalipun kita mewarisi kejahatan dari Kain, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk memilih yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.